Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Raffi Naframdani akan menjelaskan tentang sistem peradaban Islam di kota Baghdad. Sebagaimana kita tahu, kota Baghdad adalah ibu kota Irak pada masa sekarang. Sebelum masuknya Islam ke kota Baghdad ini merupakan ibu kota Kekaisaran Sasaniyah yang merupakan kerajaan Persia. Pada awalnya kota ini dikenal dengan nama Madain dan menjadi salah satu pusat politik, ekonomi, dan budaya di wilayah tersebut. Namun, pada tahun 637, pasukan Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan kota ini setelah pertempuran Al-Qadisiyah. Sebelum penaklukan Islam, Baghdad adalah kota yang makmur dengan infrastruktur yang maju. Kota ini terletak di tepi sungai Tigris yang memberikan keuntungan strategis dalam perdagangan dan transportasi. Kekaisaran Sasaniyah telah membangun istana-istana megah, taman-taman, dan sistem saluran air yang canggih di sekitar kota. Pada masa itu, Baghdad memiliki populasi yang beragam dari berbagai kelompok etnis dan agama. Perdagangan, seni, dan ilmu pengetahuan berkembang di kota ini, membuatnya menjadi salah satu pusat kebudayaan terkemuka di dunia pada masanya. Latar belakang dari kota Baghdad ini adalah kota ini didirikan pada tahun 762 oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dari dinasti Abbasiyah. Kota ini juga memiliki geografis letak di daerah Sungai Tigris di barat daya Irak modern dan sekitar 40 km dari kota kuno Babylon. Pertimbangan dari pemindahan ibu kota dinasti Abbasiyah ke kota ini adalah yang pertama, Baghdad terletak di tepi sungai Tigris yang memberikan akses yang baik ke perdagangan dan transportasi air. Lokasinya yang dekat dengan perbatasan antara wilayah Arab dan Persia juga memberikan keuntungan strategis dan pengawasan wilayah tersebut. Kota ini juga memiliki potensi sebagai pusat perdagangan yang penting karena letaknya di tengah-tengah jalur perdagangan utama antara Asia dan Eropa, menjadi Baghdad sebagai pusat perdagangan yang vital. Karena juga pilihan politik, Khalifah Al-Mansur memilih untuk mendirikan Baghdad sebagai ibu kota baru untuk mengukuhkan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Sebelumnya ibu kota berada di Damaskus, tetapi Al-Mansur menginginkan pusat pemerintahan yang lebih independen dari pengaruh suku Quraisy dan lingkungan politik yang lebih stabil. Karena juga pengaruh ilmiah dan budaya, Baghdad juga merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan selama zaman keemasan Islam. Perpustakaan besar dan rumah ilmuwan seperti Al-Bait Al-Hikmah mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan literatur di dunia Islam. Lalu pendirian kota Baghdad. Yang pertama, kota Baghdad ini dibangun dalam lingkaran setengah dengan diameter sekitar 900 meter dan dikelilingi oleh tembok setinggi 30 meter. Kota ini dibagi menjadi 4 sektor utama termasuk Istana Khalifah dan Masjid Utama. Bangunan pertama yang dibangun di kota ini adalah Istana Khalifah Al-Sorai, dan 4 sektor tadi itu ada sektor Robat Khufa, sektor Basro, sektor Robat Al-Rusafa, dan juga Robat Al-Khorq. Perkembangan dan kejayaan di kota Baghdad. Yang pertama ada perkembangan dalam ilmu seni dan budaya. Kedua ada sebagai pusat kebijakan intelektual. Yang ketiga ada pusat perdagangan. Sebab-sebab kehancuran dan penurunan dari kota Baghdad. Yang pertama, invasi dari Mongol ini pada tahun 1258 Baghdad dijarah dan dihancurkan oleh Mongol dan membawa penurunan kota dengan membunuh ratusan ribu penduduk di dalamnya termasuk khalifah terakhir Bani Abbasiyah. Bukan hanya faktor eksternal tapi ada faktor internal, ya, karena pertarungan kekuasaan antar anggota keluarga dan para penguasa. Lalu peninggalan sejarah di kota Baghdad ada 3. Yang pertama ada Al-Qadimiyah yang menjadi tempat paling suci bagi kaum Syiah, terletak di Baghdad, termasuk Masjid Al-Qadimiyah dan Makam Al-Qadim dan Al-Jawad. Yang kedua ada Museum Nasional Irak. Museum ini menampung koleksi artefak dan karya seni kuno dan modern yang menceritakan sejarah kota Baghdad dan peradaban Mesopotamia. Yang ketiga ada
Al-Abbasiyah Tower. Al-Abbasiyah ini adalah tower yang dibangun pada abad ke-20 sebagai bukti kemakmuran dan perkembangan di Baghdad dan kini menjadi simbol kota Baghdad. Perkembangan pada masa kini, Baghdad pernah direkonstruksi beberapa kali, termasuk Baghdad Renaissance Plan pada tahun 1950-an. Ini terjadi setelah periode pasca Perang Dunia Kedua dan setelah Irak mendapat kemerdekaannya pada tahun 1932. Pada masa ini Baghdad mengalami perubahan dan pembangunan dalam berbagai bidang. Di dalamnya ada bidang infrastruktur, sistem kekuasaan, dan modernisasi pendidikan. Lalu pentingnya kota Baghdad dalam sejarah peradaban Islam. Pertama, karena ini adalah kota pertama dalam sejarah peradaban Islam yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam. Yang kedua ada sebagai pusat budaya, karena Baghdad ini berkembangnya pusat budaya, ilmu pengetahuan, dan seni Islam yang lebih dari 500 tahun dan citra kota yang maju dan sukses. Yang ketiga, karena penyebaran ilmu pengetahuan Islamnya, Baghdad melahirkan banyak cendekiawan dan ilmu terkemuka dalam berbagai bidang termasuk matematika, astronom, dan medis. Yang di dalamnya ada Khawarizmi, Ibnu Sina, dan yang lainnya. Kesimpulan dari sejarah peradaban Islam di kota Baghdad adalah bahwa kota ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengembangkan dan mempromosikan kebudayaan, ilmu pengetahuan, serta ekonomi di dunia Islam pada zaman keemasan Islam. Meskipun kemudian mengalami masa-masa sulit dan kehancuran, kota Baghdad tetap menjadi simbol kejayaan dan kontribusi besar terhadap peradaban Islam. Peninggalan kebudayaan dan intelektual yang diwariskan oleh Baghdad dalam sejarah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang warisan berharga dari masa lalu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.